tujuan kita hari ini adalah pembelajarannya yaitu kalian semua secara berkelompok bisa menyusun teks prosedur dengan tepat. Dengan manfaat dari mempelajari teks prosedur. Angkat tangannya. Ada? Agar mengetahui apa? Juan. Agar mengetahui apa? Agar mengetahui langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Ya, karena kehidupan ini nggak jauh-jauh dari itu ya. Ketika kita mau menyapu misalnya, kalian harus tahu juga langkah-langkahnya seperti apa. Terus ketika kalian memasak nasi goreng, suka kan masak nasi goreng? Langsung makan aja atau langsung makan aja? Enggak ya. Jadi mungkin sebelumnya kalian juga pasti pernah membuat nasi goreng. Pasti ada langkah-langkahnya kan di situ. Jadi teks prosedur itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Kalian tahu ini gambar apa? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Kenapa sih kita harus mencuci tangan yang baik dan benar? Agar terhindar dari penyakit ya. Apalagi sebelumnya kan kita pernah mengalami pandemi, kita harus menjaga kebersihan. Pembuatan NPWP mungkin kalian belum kali ya. Jadi nanti ketika sudah di dunia pekerjaan atau kalian ketika sudah proses, kalian harus menjadi. Kalian di sini udah sarapan belum? Coba ini apa? Coba siapa yang tahu bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat nasi goreng dari gambar ini? Coba satu anak, angkat tangan. Siapa? Berani? Nahwa. Kalau membuat nasi goreng bahan-bahan yang diperlukan apa saja? Oke, ada nasi, lalu telur, bawang, cabai, udah ya, ada bakso, mungkin kalau ini spesial, sosis ya. Terus kalau yang sebelahnya apa? Rahma. Itu gambar sebelahnya apa? Pernah makan es campur? Pernah ya? Es campur itu biasanya isinya buah-buahan. Coba di dalamnya ini ada apa aja? Kelapa, ya, ada kelapa muda, alpukat, juga susu, kopi. Banyak yang lengkap ya. Prosedur teks itu atau teks prosedur adalah ini hanya mengulas aja ya, karena kan minggu kemarin sudah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di sini ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, lalu kalimat interrogatif, konjungsi persyaratan, konjungsi temporal, lalu moralia, pronomia penunjuk, pronomia persona, verba material dan verba primer. Ya, berarti itu tadi kaidah kebahasaannya ya, yang itu sudah dijelaskan minggu lalu ya. Jadi hari ini kalian langsung berkelompok. Kelompoknya sudah ditentukan kan kemarin? Silakan berkelompok. Nah, bolehlah di bawah aja ya, karena biar lebih mudah aja. Tentang harga. Biasanya selama berapa harganya? Pas bulan kan gila. Ada yang bingung gimana? Boleh tanya kalau bingung dia. Aman tuh aman. Aman? Iya. Nggak harus panjang kan yang buat tujuan. Yang itu Apa aja boleh. ini ditulis dulu dari. Makanya
prosedur pada hari ini tentang apa nih? Es kelapa ya. Dalam struktur teks prosedur kan ada 3 ya, ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kalau kami ingin memberitahu tujuan dari gambar es kelapa tersebut. Tujuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Saya diperhatikan lagi Ya, Pak. kelompok ini udah tadi ya. Yaitu struktur yang pertama yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami ingin mempresentasikan es kelapa teks prosedur es kelapa muda. Ayo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tauhid Ismail akan membacakan hasil kami dalam membuat teks prosedur membuat es kelapa. Yang pertama ada tujuan. Es kelapa adalah minuman yang biasa dinikmati saat musim panas karena sensasinya yang menyegarkan. Es kelapa tidak hanya dinikmati ketika musim panas saja, karena biasanya es kelapa sering dijadikan pencuci mulut selepas makan. Belajar bahasa Indonesia setelah belajar materi teks prosedur apa yang sudah kalian dapat? Dan bisa tahu membuat es kelapa. Di apa? Jadi kalian tahu dalam membuat sesuatu. Kalau kamu membuat sesuatu. Tadi kata Juan jadi tahu cara membuat es kelapa. Ya nanti boleh dicoba di rumah ya Juan ya. Nanti jualan. Boleh. Lalu siapa lagi? Ada yang mau menyampaikan apa kesulitannya? Lalu apa yang kalian ambil kelebihannya ketika kita belajar sekarang ini apa sih? Ayo dong, siapa yang berani? Kemukakan pendapatnya, coba ayo. Menyusun kalimatnya kenapa? Agak sulit. Lalu kelebihannya apa kira-kira? Kelebihan ketika belajar seperti itu? Berdiskusi, berkelompok, kelebihannya apa? Kenapa? Bisa lebih kerjasama, aktif. Lebih kerjasama lagi, lebih aktif. Lalu kekurangannya apa? Kurangnya itu tadi susah menyatukan satu pikiran yang sama. Susah menyatukan pikiran yang berbeda. Oh iya, ini kan namanya diskusi kelompok, kerja kelompok. Ibu mau kasih tahu ya, kalian juga harus sopan santun dengan temannya. Ya, terus tadi ada yang presentasi masih sambil bercanda-bercanda, itu sih sebetulnya mungkin kalau menurut kalian itu untuk belajar tuh jadi tidak bosan ya gitu, tapi mungkin nanti kalian harus tahu batasannya ya, itu saja. Lalu ibu akan mengumumkan nilai terbaik. Karena kan ketika kalian menulis, berdiskusi bersama, lalu presentasi, ibu kan mengamati nih ya. Jadi untuk penilaiannya nih, penilaian yang terbaik ya dari segi isi, dari segi kaidah kebahasaan, lalu dari segi struktur, lalu ketika presentasi ya, lalu dari segi bahasanya juga ada yang terbaik. Kelompok yang terbaik yaitu kelompok terbaik 1, yaitu ada pada kelompok Taufik Ismail. Dia mendapatkan nilai 95. Ibu bisa buktikan dari dia mengerjakan struktur teks prosedurnya. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu dia menggunakan alat dan bahan di situ. Tadi simak teks prosedur di bawah ini ya, atau simak langkah-langkah di bawah ini. Lalu ketika dia presentasi juga dia semuanya kebagian berbicara, jadi aktif semua. Lalu ketika di kelompok juga aktif, tapi mungkin Juan ya, Juan nanti mungkin bisa lebih ikut andil lagi ya. Versi 2 terbaik kedua, ibu hanya punya 2 terbaik. Tidak apa ya, bukan berarti yang lain tidak baik, semua juga sudah baik. Yang kedua, terbaik kedua. Bisa ditebak? Siapa yang terbaik? Kelompoknya siapa? Asma Nadia.
Apalagi ketika menulis bersama dengan teman, dia tidak menuliskan alat dan bahan. Ya, pas ibu cek itu kan sampai dia bilang, ini bu yang punya saya sudah selesai, tapi di dalamnya tidak ada alat dan bahan. Tapi ketika maju, jadi ada alat dan bahan. Gitu, ya. Lalu yang keempat ada Firsa, mendapatkan nilai 8. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, boleh dipertahankan, yang belum boleh dilanjutkan lagi ya. Jadi jangan berkecil hati. Nggak dibayar dapat. Tiap hari kita belajar. Ciri orang belajar itu apa? Salah. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya salah menjadi benar. Ya, jangan ya. Oke, silakan. Boleh duduk di tempatnya lagi, Mas. Alhamdulillah. 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 Dirapikan lagi alat-alatnya. Oh iya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Asma Nadia, Taufik Ismail, Haidar Anwar. Siapa? Ada yang ingin ditanyakan seputar teks? Ada? Ada? Ada yang namanya Arya, Jidan, Agil. Untuk minggu depan kita sudah selesai berarti ini ya. Sudah ketika pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pengertian dan kayak bahasa, lalu sekarang pertemuan kedua sudah menyusun dan mempresentasikan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Siapa yang suka baca cerpen? Mati.